Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Gibran dan di sini saya akan melakukan tutorial tentang pembuatan aplikasi game sederhana dengan konsep Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman C++. Di sini saya akan mengajarkan akan tiga hal, yaitu yang pertama kelas dan objek, yang kedua konstruktor dan destruktor, dan yang ketiga adalah inheritance. Pada akhir video saya akan menunjukkan dan menjelaskan bagaimana tiga materi ini yaitu kelas, konstruktor, inheritance diterapkan pada saat pembuatan game simple yang menerapkan object oriented programming. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang konsep kelas dan objek. Nah, apa itu kelas dan objek dalam C++? Jadi kelas itu adalah suatu kategori dalam C++ yang merepresentasikan objek. Jadi di sini saya membuat kelas nama mobil. Nah, dalam kelas mobil ini terdapat beberapa objek. Jadi kelas ini sebagai hanya kerangkanya saja. Dan di sini saya membuat objek mobil saya. Tentu saya juga bisa membuat objek lain seperti mobil Alphard atau mobil lainnya. Di sini saya membuat objek namanya mobil saya. Nah, apa ciri-ciri dari kelas? Nah, kelas ini pertama ada public. Ini berarti atribut-atribut dan fungsi yang bisa diakses dari luar kelas. Nah, pertama kelas itu mempunyai atribut. Atribut itu adalah deskripsi dan ya deskripsi dari ciri-ciri kelas tersebut. Misalnya untuk kelas mobil terdapat merek, warna, dan tahun. Nah, pada kelas juga terdapat fungsi yaitu menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan atribut yang ada dalam kelas atau maupun yang lainnya. Di sini fungsi dalam kelas mobil adalah menampilkan info yaitu ya, info mobil, merek, warna, dan tahun. Nah, kelas ini dideklarasikan di awal sebelum blok main. Nah, pada blok main ini saya membuat objek dari kelas mobil bernama mobil saya. Saya lalu mengisi atribut-atribut objek dengan informasi untuk mobil saya. Misalnya mobil saya adalah Toyota Merah 2020. Berarti program akan membuat suatu objek berdasarkan kelas mobil dengan atribut-atribut di sini. Nah, saat dipanggil fungsi ini yang menampilkan info mobil akan terlihat di sini. Mobil saya tampilkan info akan di print merek, warna, dan tahun dari mobil. Nah, simple itu saja untuk penjelasan kelas. Selanjutnya kita masuk ke konstruktor dan destruktor. Nah, apa itu konstruktor dan destruktor? Konstruktor itu adalah suatu perintah yang otomatis dijalankan saat kelas itu dibuat. Dan destruktor adalah suatu perintah yang otomatis dijalankan saat program berhenti atau kelas tidak digunakan lagi. Nah, misalnya di sini saya mempunyai kelas bernama mahasiswa. Kelas bernama mahasiswa ini mempunyai atribut nama. Nah, saya juga membuat konstruktor yang dipanggil otomatis saat objek dibuat. Misalnya saya membuat objek mahasiswa satu bernama ya ini. Saat kelas itu dibuat atau objek itu dibuat, maka konstruktor akan mengambil input di sini, berarti ini Andi, dan menggunakannya untuk menjalankan fungsi. Di sini fungsinya hanya simpel saja, yaitu input nama yang dituliskan di sebelah pembuatan objek ini akan dimasukkan ke atribut nama. Lalu print bahwa konstruktor itu sudah dipanggil dan objek untuk nama yang sudah diinput telah dibuat. Nah, di sini ada penjalanan fungsi dalam kelas yang seperti biasa. Nah, setelah programnya keluar, yaitu return 0 dari blok main, maka destruktor akan dipanggil secara otomatis. Destruktor dituliskan dengan ini, simbol ini. Nah, itu adalah lambang dari destruktor mahasiswa. Nah, setelah destruktor ini dipanggil saat program keluar, maka objek yang dibuat dalam kelas mahasiswa ini akan dihapus. Nah, misalnya saya akan run. Jadi, pertama kali objek ini dibuat di sini, konstruktor akan dipanggil. Dan karena kita sudah melakukan input Andi di sini, maka
atribut nama sudah otomatis terisi oleh input nama karena sudah kita panggil di dalam konstruktor. Ini adalah penjalanan fungsi biasa, dan setelah programnya berhenti pada return 0, maka destruktor akan dipanggil dan objek Andi akan dihapus. Nah, simpel itu saja untuk penjelasan konstruktor dan destruktor. Yang terakhir adalah materi tentang inheritance. Nah, apa itu inheritance? Inheritance adalah pewarisan sifat-sifat atau atribut dari orang tua maupun parent kepada child atau anaknya. Nah, kita jelaskan dengan kelas hewan. Nah, hewan kan itu mencakup berbagai macam hewan, bukan misalnya hewan kucing, anjing, dan lain-lain. Jadi, ada parent class bernama hewan dengan fungsi suara di sini. Suara dan makan. Ini nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Lalu, pada child class-nya ini, kelas kucing ini merupakan pewarisan dari kelas hewan. Jadi, semua fungsi dan atribut yang ada di kelas hewan akan berlaku pada kelas kucing. Nah, fungsi-fungsi atau atribut ini juga dapat ditambah. Misalnya pada kucing ada sesuatu atribut atau ciri-ciri yang tidak tampak pada hewan secara general, maka bisa ditambahkan di sini. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya, yaitu overloading dan overriding dalam inheritance. Nah, overloading adalah penulisan fungsi dengan nama yang sama tapi parameternya itu berbeda. Kan tadi pas saat konstruktor dan destruktor kita bisa membuat konstruktor dengan menambahkan input di sini di sebelah pembuatan objek. Nah, itu juga bisa dilakukan saat pemanggilan fungsi. Overloading berarti jika pemanggilan fungsi tidak disertai oleh parameter, misalnya di sini makan tidak disertai parameter, maka akan keluar fungsi yang ini, fungsi yang tidak menggunakan parameter. Tetapi kalau dipanggil fungsi dengan parameter yang dimasukkan, misalnya daging, maka fungsi ini yang dipanggil. Perbedaannya di sini tidak dituliskan makanan apa yang dimakan, di sini dituliskan. Nah, apa itu overriding? Nah, overriding adalah penulisan fungsi dengan nama yang sama, tetapi pada kelas child yang sudah dideklarasikan pada kelas parent. Misalnya pada kelas parent sudah ada fungsi suara. Tetapi di kelas kucing kita sudah tahu apa itu kucing bersuara, maka kita melakukan overriding fungsi tersebut. Jadi dengan nama dan parameter yang sama, kita ganti isinya dengan kucing meong. Nah, kita coba pemanggilannya. Pertama kita membuat objek hewan. Terus kita panggil fungsi suara, makan tanpa parameter. Terus kita panggil dengan fungsi makan dengan parameter. Lalu kita membuat objek kucing sesuai ini ya. Lalu kita panggil fungsi suara dan makan. Kita coba. Nah, kita bisa memanggil fungsi secara biasa. Hewan mengeluarkan suara. Ini sebelum di override, ini ada di parent class. Nah, ini perbedaan overloading. Yang ini tidak memakai parameter, yang atas hanya makan, dan yang bawah memakai parameter, yaitu daging. Kita masukkan daging, maka otomatis fungsi akan berubah untuk menggunakan fungsi yang menggunakan parameter. Nah, selanjutnya ini ada yang objek dari kelas kucing, yaitu kucing meong. Nah, padahal kita memanggil fungsi yang sama dengan parent, yaitu suara. Tapi karena sudah kita override pada kelas child, maka yang muncul adalah yang ini, bukan yang ini. Maka akan muncul kucing meong. Nah, untuk makan, ini yang sudah saya bilang, padahal tidak ada fungsi makan sama sekali di kelas kucing ini, tapi karena kucing ini merupakan pewarisan atau inheritance dari kelas hewan, maka fungsi makan ini sudah termasuk pada kelas kucing meskipun kita tidak menuliskannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menerapkan konsep-konsep yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu konsep kelas, konstruktor, dan inheritance dalam pembuatan game sederhana menggunakan pemrograman berbasis objek atau object oriented programming. Di sini saya membuat permainan asteroid dengan kelas pemain, asteroid, kelas inheritance, power up asteroid, laser, dan kelas permainan. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, pertama-tama kita sudah menerapkan konsep kelas dan objek. Di sini ada 5 kelas, dan di dalam kelas ini ada di dalam
permainan ini kita juga membuat beberapa objek sesuai dengan kelas-kelas yang sudah kita buat. Lalu di sini pada kelas permainan kita sudah menerapkan konsep konstruktor dan destruktor untuk memulai permainan secara otomatis. Di sini sudah ditentukan atribut seperti cara programnya untuk mengambil input pengguna, waktu mulai, dan destruktor ini dilakukan secara otomatis ketika game sudah selesai. Nah, untuk inheritance di sini sudah saya buatkan. Nah, jadi ada kelas asteroid dan kelas power up asteroid. Nah, kelas asteroid ini adalah asteroid biasa yang kita harus hancurkan semuanya untuk memenangkan permainan. Nah, kelas power up asteroid ini merupakan kelas turunan dari asteroid untuk membuat asteroid yang berbeda dengan asteroid biasa. Jadi power up asteroid ini tidak harus dihancurkan semua, tetapi ketika kita menghancurkan power up asteroid, maka kita mendapatkan power up, yaitu laser kita bertambah. Dan power up asteroid ini spawnnya itu munculnya berbeda dengan asteroid. Jadi kita jelaskan secara singkat saja. Jadi asteroid ini ada konstruktornya untuk menentukan asteroid ini muncul pada bagian layar yang mana. Fungsi create asteroid untuk memunculkan asteroid pada waktu-waktu dan posisi tertentu, dan fungsi destroy asteroid ketika asteroid terkena laser. Hanya untuk kelas power up asteroid terdapat variabel last power up time. Jadi kita tidak bisa melakukan power up berturut-turut secara cepat, ada jedanya. Terus di sini ada fungsi create asteroid. Nah, ini adalah fungsi override. Jadi power up asteroid ini dibuatnya secara berbeda dengan asteroid biasa. Jadi ini merupakan override ya. Terus ada create power up. Ini fungsinya berbeda untuk membuat power up dengan menggunakan last power up time sebagai jeda, dan fungsi destroy jika terkena laser. Nah, laser ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menembakkan laser kepada asteroid dari kapal terbang kita. Jadi ada fungsi shoot untuk menembak, fungsi update laser untuk selalu mengupdate posisi laser. Jadi laser akan maju terus. Jadi jika ditembakkan laser akan maju sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Nah, terus yang pada terakhir adalah kelas permainan. Ini yang menghandle segala hal yang bukan gameplay. Jadi misalnya menu utama untuk menghilangkan kursor pengguna, untuk menampilkan layar awal, dan yang paling berguna yaitu untuk menggambar layarnya itu sendiri untuk menentukan posisi-posisi asteroid, laser, dan lain-lain, maka ditentukan pada kelas permainan. Nah, kelas permainan juga ada fungsi start untuk segera memulai permainan. Nah, pada fungsi main hanya dideklarasikan objek permainan pertama permainan dan dijalankan fungsi start. Nah, kita coba bermain. Nah, ini layar awalnya permainan asteroid dengan pemrograman berbasis objek. Objektif permainannya itu adalah hancurkan asteroid sebanyak mungkin dalam waktu 60 detik. Di sini ada kontrolnya. Nah, di sini penggunaan power up asteroidnya, limit laser pada satu layar dan 5, hancurkan asteroid spesial atau power up asteroid untuk menambahkan jumlah laser. Nah, kita mainkan saat ini. Nah, kita lihat kita bisa menembakkan laser dari kapal kita, dan kita bisa lihat di kanan tersebut ada asteroid spesial. Perhatikan laser max pertama masih ada 5, tapi saat kita menghancurkan spesial maka laser max kita ada 6. Jadi kita bisa menghancurkan 6 laser secara melemparkan 6 laser bersamaan. Nah, jadi tujuan dari game ini adalah secara cepat menghancurkan laser-laser, menghancurkan asteroid, maaf. Nah, setelah kita hancurkan semua asteroidnya, maka permainan akan selesai dan skor akhir menunjukkan beberapa waktu tersisa. Jadi karena kita menggunakan 57 detik tadi, maka skor akhirnya yaitu waktu tersisa 3 detik. Nah, jadi itu saja
penerapan konsep-konsep object-oriented programming seperti kelas, konstruktor, inheritance, dan overriding overloading sebagai tambahan untuk pembuatan game simple seperti Asteroid ini. Tentu object-oriented programming ini bisa digunakan untuk berbagai macam game lainnya, tidak hanya Asteroid, misalnya seperti game platformer atau game uh, running game atau lain-lain. Ini hanya salah satu implementasi saya. Nah, terima kasih. Saya Fadil Jibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.